Gimana kalau tadi pertanyaannya kalau dalil syar'i itu ini ya, apa sih namanya? Ada indrawi sama ada maknawinya juga. Iya jelas Kak, seperti itu. Ada indrawi, ada maknawinya. Gimana Kak Winda? Terima kasih Kak. Ya udah Kak. Ya, dan kesimpulannya gitu bahwasanya dalil syar'i itu adalah petunjuk untuk menentukan suatu hukum. Itu. Intisari dari pengertian dari dalil syar'i itu seperti itu. Petunjuk untuk menentukan suatu hukum. Jadi hukum itu ada karena ada dalil gitu. Sampai sini paham Kak? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya serahkan kepada moderator Kak Nadifah. Oke, ingat pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Yunita? Jadi kalau dalil syar'i itu harus ada indrawinya sama maknawinya seperti itu Pak. Terus tanggapan saya Tanggapannya gimana? Tanggapannya ya dalil syar'i itu ya ada yang indrawi dan ada yang maknawi gitu Pak. Itu yang kamu jelaskan indrawi dan itu sebenarnya itu hanya untuk menjelaskan pengertian dari dalil syar'i saja sebenarnya. Apakah ada pembahasan ya Winda ya? Sabar. Yang qat'i Ya sama intinya apa itu mashadirul ahkam syariah adalah sumber hukum, sumber undang-undang yang aturan Allah. Kita jalankan di sini aturan siapa? Aturan Jokowi, aturan Prabowo, atau aturan siapa? Yang kita di dalam kelas sekarang ini apa yang dibahas? Aturan siapa? hukum Aturan Allah. Hukum siapa? Allah. Pak. Begitu. Itu ya kurang lebihnya seperti itu. Next. Oke, lanjutannya istilahnya adalil istilahan huwa ma yatawassalu bi sahihin nazari fihi ila hukmi syar'i amali. Artinya segala sesuatu yang jika dipertimbangkan dengan benar akan mengantarkan pada satu hukum syar'i yang amali. Dalil syar'i. Jadi dalil syar'i itu sesuatu yang dijadikan hujah atau alasan dasar bahwa apa yang dibahas berdasarkan hujah itu adalah hukum syar'i. Jadi apapun yang dibahas berdasarkan hujah itu adalah hukum syar'i. Di sini ada M-nya, ada notnya. Dalil syar'i dalam pembahasan usul fiqh itu dalil syar'i ijmali, dalil global seperti Alkitab atau Alkitab itu Al-Quran, bukan dalil syar'i yang tafsili atau rinci seperti ayat atau hadis tertentu sebagai dasar hukum tertentu. Jadi pembahasan di usul fiqh itu ijma itu apa sih, ada yang dari Al-Quran, ada yang dari sunnah gitu, bukan dari dalil syar'i tafsili yang rinci itu seperti atau hadis tertentu gitu sebagai hukum tertentu. Sudah minggu lalu ya, kalau dalil syar'i itu kan pembahasannya adalah usul fiqh. Usul fiqh itu pembahasannya adalah universal untuk melahirkan hukum. Itu maksudnya. Next. Jadi dalil syar'i itu sesuatu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum tertentu
yang lahir untuk menyelesaikan masalah di mana hukum tersebut merupakan hukum syara atau hukum yang dikeluarkan dari pembuat hukum, yaitu Allah. Jadi yang tadi saya udah ucapkan itu singkatnya dalil syar'i itu adalah petunjuk untuk menentukan suatu hukum. Jadi adanya hukum karena adanya dalil. Adanya hukum karena adanya dalil. Gimana teman-teman paham? Halo. Ini kelasnya kenapa jadi silent? Iya, Pak. Punten Bapak izin bertanya. Kalau adanya hukum karena ada dalil, misalkan nih ya, kan hukum di Indonesia itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kan hukumnya. Ada dalilnya apa, Kak? Terima kasih. Tanyain Kak. Boleh jawab nggak, Indonesia itu dalilnya kemana? Ya jawab. Jadi kayak misalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berlandaskan kepada Pancasila, Kak. Jadi sumbernya undang-undang itu asasnya itu adalah Pancasila gitu sebagai dasar negara Republik Indonesia gitu, Kak. Ya Win, udah? Boleh Udah, kakak-kakak yang lain menambahkan? Udah Win? Masuk. Asasnya adalah Pancasila, undang-undangnya masih bekas-bekas undang-undang jajahan terdahulu, itu adalah jajahan Belanda. Tahun ke tahun hukum-hukum agama Islam itu masuk ke dalam undang-undang. Contohnya perbankan syariah, wakaf, zakat dan sebagainya itu baru masuk pelan-pelan. Suara saya jelas putus-putus? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Oke, next. Intinya tadi yang dimaksud dengan gini loh, saya analogikan ya tadi ya. Kalau tadi kata pemakalah yang sebelumnya Yunita, ketika ada seseorang datang untuk melamar Hani, ya. Nah, Hani itu nggak mungkin langsung ambil keputusan untuk dia senyum, iya kan? Proses senyuman itu butuhnya proses, yaitu pengelolaan, analisa. Itu laki-laki suka sholat atau enggak? Itu laki-laki dekat dengan sosialnya bagus atau enggak? Dia laki-laki gimana dengan ibunya? Itu laki-laki kerja apa? Tingkat pendidikannya seperti apa? Status di masyarakatnya seperti apa? Lalu semua itu ketika diramu, dianalisa, baru keluarlah hukum. Ya, hukumnya itu apa? Dalil yang menunjukkan bahwa si Hani itu setuju dengan calon suami yang melamarnya, yaitu keluarnya senyuman. Nah, jika dia keluarnya tidak senyuman, maka dia hasil analisanya tidak sesuai dengan harapan Hani. Paham? Maka usul fikih di situ meramu petunjuk-petunjuk untuk melahirkan suatu hukum. Paham? Bapak punten, kenapa harus ada dalil? Kenapa nggak langsung aja bikin hukum gitu, Pak? Punten. Gimana? Kan itu kan kenapa harus ada dalil gitu, Pak? Kenapa nggak langsung aja hukum aja gitu, Pak? Nggak usah pakai dalil gitu. Terima kasih. Oke, gini loh. Kamu saya katakan kalau suami kamu nikah 3 kali, hukumnya apa, Winda? Gini aja deh, Winda nikah sama perempuan. Hukumnya apa? Nggak boleh, Pak, haram. Ya udah, nggak boleh kan? Kalau saya bilangnya boleh, gimana? Kenapa nggak terima? Saya bilangnya boleh. Kamu landasannya kemana?
Al-Quran, Pak, dan hadis. Al-Quran itu namanya apa? Dalil bukan? Dalil. Iya, Pak. Nah, jangan langsung ke hukum, maka dia harus ada landasannya. Jelas ya? Win? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut pemakalah. Nah, di sini dalil itu ada macam-macamnya. Ya. Yang pertama itu apa sih dalil yang muttafaq alaih, yang mana jumhur ulama itu mensepakatinya itu ada 4, yakni Alkitab, Al-Quran, ya, Alkitab Quran, maksudnya Al-Quran, terus As-Sunnah, yaitu hadis, ada ijma sahabat, terus juga ada qiyas syar'i. Itu yang muttafaq alaihnya baina jumhur ulama di antara kesepakatannya di antara para ulama. Terus ada dalil syar'i yang diperselisihkan oleh jumhur ulama atau mukhtalaf fiha baina jumhur ulama. Jadi ada yang diperdebatkan. Itu ada 7, yakni al-ihtisan, maslahah mursalah atau al-istilah. Terus ada mazhab Wahabi, syar'u man qablana, ada istihab, ada al-urf, ada az-zara'i. Ini macam-macam dalil syar'inya. Untuk penjelasan yang disampaikan untuk yang disampaikan oleh pemakalah tadi dibagi 2, dalil syar'i itu dibagi 2. Dibagi 2 dari segi mana, Pak? Dari segi kesepakatan para ulama. Contoh, ada ulama yang menggunakan Al-Quran. Ada nggak ulama yang tidak menggunakan Al-Quran? Saya tanya. Ketika untuk menunjukkan suatu hukum. Nggak ada, Pak. Ada nggak? Pasti semuanya menggunakan Al-Quran, kan? Iya, Pak. Nah, maka Al-Quran itu termasuk adalah sumber hukum yang disepakati. Hadis juga sama. Sunnah. Kalau di fikih itu namanya, usul fikih itu namanya sunnah. Sunnah itu disepakati, semua ulama menggunakan sunnah sebagai rujukan. Apalagi yang menjadi rujukan adalah kesepakatan para sahabat, yaitu ijma'us sahabah. Ya. Kalau sekarang nih, ada nggak kesepakatan ulama MUI atau ulama NU atau ulama Muhammadiyah, Persis, MA, dan sebagainya? Ada. Bisa dikatakan ijma? Tidak. Itu hanya sebagai fatwa. Tidak mengikat. Hanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ijma sahabah itu adalah sumber ketiga, sumber hukum ketiga di dalam Islam. Yang mengikat. Yang keempat itu namanya qiyas. Itu disepakati juga. Maka yang pertama yang disepakati yaitu 4, Quran, kedua sunnah, ketiga apabila tidak ada di Quran dan sunnah maka ke kesepakatan sahabat, setelah itu qiyas. Ada lagi beberapa sumber hukum yang tidak disepakati. Maksudnya tidak disepakati gimana? Bukan tidak disepakati sebenarnya. Tapi suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Takutnya ngomong panjang lebar, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Oke, lanjut. Contoh, ada yang menggunakan madhab sahabi. Ada yang menggunakan saddud dara'i. Ada yang menggunakan istishab. Ada yang tidak menggunakan. Asy-Syafi'i menggunakan istihsan. Abu Hanifah menggunakan maslahah. Ya, itu tidak disepakati. Nanti itu ada penjelasannya di makalah-makalah selanjutnya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Jangan paham-paham. Jangan paham, ternyata nggak paham. Makin ke sana makin lebih rumit lagi. Maka dari sekarang, fondasinya diperkuat biar ke depannya gampang. Next, sudah cepat ini otak teman-teman sudah mulai ada yang kemakan siang, ada yang kejemuran, ada yang ketiktokan. Lanjut, pemakalah dipercepat.
Baik, Iya, Pak, saya akan selanjutnya Halo. Ya, Ya, terima melanjut. kasih kepada Kak Yunita. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan kepada Kak Neng Rahma. Baik, Kak, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian Al-Quran. Ada Kak Neng. Ya, Kak, suaranya kedengaran nggak, Kak? jelas, lanjut. Jelas, Kak. Al-Quran dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Adapun pengertian Al-Quran menurut sebagian ulama usul fiqh ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah tertulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran juga fleksibel atau tidak monoton gitu, jadi bisa dipakai dari generasi ke generasi. Lanjut, Kak. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Nah, di sini ada pokok-pokok isi kandungan Al-Quran itu yang pertama akidah. Contohnya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, tentang ibadah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu disebutkan contohnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian hukum di sini disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian dasar ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan contohnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi Al-Quran ayat yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril adalah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Yang keenam, sejarah yang berisi kisah-kisah Nabi atau umat terdahulu untuk diambil pelajarannya. Lanjut, Kak. Nah, sekarang tentang uslub Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Uslub itu apa? Uslub itu gaya bahasa. Uslub dalam Al-Quran tidak mesti satu bahasa saja atau ada beberapa bahasa atau redaksi yang berbeda gitu. Contohnya seperti kata wajib atau haram, tetapi bisa dengan ragam gaya bahasa. Yang pertama misalkan kalimat positif yaitu memuji. Allah itu memerintah kepada umatnya. Contohnya wa aqimus sholat. Maka dirikanlah sholat. Nah, di situ kan sebentar ya, Kak. Itu kolong ya? Kolong juga. Maaf, Kak, saya lanjutkan. Tadi kan uslub itu menentukan atau gaya bahasa dengan beberapa redaksi bahasa. Wa aqimus sholat. Di situ kan Allah mewajibkan untuk sholat, tapi nggak ada kata wajaba alaika ayyukima sholat gitu. Tapi gaya bahasa itu dengan wa aqimus sholat. Yang kedua itu ada larangan atau meninggalkan. Ya, di sini kalimat negatif. Contohnya apa? Hurimat alaikum. Contohnya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di sana kan dijelaskan tentang larangan. Sebentar, Pak. Di sana dijelaskan tentang mengharamkan memakan bangkai darah, daging babi dan lain sebagainya. Tapi di sana dalam konteks kalimatnya enggak ada kata larangan, tapi diganti dengan hurimat gitu. Yang ketiga itu mubah. Mubah itu ada
tidak positif dan tidak juga negatif. Contohnya itu, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Begitu, Kak. Tentang uslub. Mungkin pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Neng ya. Pak. Saya pegang kendali dulu ya Neng ya. Tadi yang disampaikan oleh pemakalah, yang pertama itu adalah pengerjaan Al-Quran. Cukuplah Al-Quran itu kita tahu ya. Proses turunnya seperti apa. Apa langsung turun ke masing-masing. Datang paket Al-Quran, datang ke rumah Lulu gitu. Ke rumah Sri. Begitu nggak Al-Qurannya turunnya? Melalui kurir. JNE, JNT, enggak kan? Melalui siapa? Malaikat Jibril. Apa tim? Malaikat Jibril. Berarti Al-Quran adalah kitabullah al-munazzal ala nabi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Melalui malaikat Jibril. Quran turunnya kitab suci yang turun kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Ya, untuk pengertian selanjutnya ya bisa dikarang sendiri ya. Dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas, mutawatir, muta'abid, dapat pahala kita mengaji, yaitu masing-masing lah menghafalnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan apa aja sih pokok isi kandungannya? Akidah jelas. Kita situ diajarkan tidak boleh bersekutu kepada Allah. Contoh aja Allah itu tunggal, qul huwallahu ahad ya. Kedua ada muamalah. Muamalah itu apa? Nikah. Ada anjuran nikah di dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ada tentang akhlak. Ada tentang hukuman. Dan seterusnya. Maka banyaklah isi-isi pokok Al-Quran. Terus ada uslub. Uslub tadi yang dipaparkan oleh pemakalah. Itu ada 3 ya. Ada positif, negatif, dan antara positif dan negatif. Yaitu positif itu adalah seruan atau pujian Allah berhal yang positif. Contoh, sholat itu wajib bukan? Wajib, Pak. Wajib. Ada nggak ayat Al-Quran mengatakan as-sholatu wajibatun gitu? Ada nggak? Enggak, Pak, enggak ada. Nggak ada, Pak. Ada, tapi kata-katanya banyak-banyak versi atau redaksi, yaitu waqimus sholata. Kemudian yang negatif di sini kita maksudnya negatif apa? Tidak mendekati haram. Contohnya jangan mendekati zina, wala taqrabu zina, wala ta'kulu amwalal yatim bil batil, wala ta'kulu riba, innamal bai'u mithlur riba. Enggak bisa. Maka di situ ada kata-kata negatif walaupun tidak ada kata haram. Bisa jelas ini? Yang ketiga ada yang namanya mubah, tidak positif, tidak negatif. Silakan, ada pertanyaan di sini? Jelas? Pak, kalau yang tadi contoh pemakalah paparin kan ada hurimat. Itu termasuk juga, Hurimat Pak. Walaupun ada kata hurimat. Iya. Iya, walaupun ada kata hurimat juga nggak apa-apa. Maksudnya dari kata hurimat di sini itu banyak redaksi selain hurimat kan? Contoh nih, kamu misalnya nanti punya anak. Anakmu pacaran. Nggak mungkin dong kamu bilang pacaran itu haram. Orang emaknya dulu pacaran ya. Gimana? Nah, hati-hati. Pacaran itu buang waktu. Ya kan? Itu tapi kan tanda atau petunjuk untuk nggak boleh pacaran kan? Nah, nanti kalau pacaran nanti akibatnya begini, begini, begini. Paham nggak? Iya, Pak. Berarti kiasan. Bapak, saya masih nggak berbeda, paham. tapi tujuannya sama. Jadi gaya Yang bahasanya mana? aja yang beda. Iya Cuma kan intinya uslub nggak boleh. namanya, gaya bahasa yang berbeda. Intinya nggak boleh. Iya, Pak. Kamu punya pacar cuma bawa motor, berarti itu namanya nggak boleh. Bukan berarti kamu orang tua kamu nyuruhnya kamu cari pacar yang banyak duitnya. Cuma mencari cara yang apa ya, edukatifnya seperti apa. Next. Udah terakhir kasihan. Ada lagi yang belum paham?
Baik, saya kembalikan ke Habibah Kang mana Maulana. Habibah? Habibah ada apa sakit? Siapa Pak? Hamidah Hamidah. bukan, Pak. Hamidah, Pak. Hamidah, Habibah lagi, maaf. Lagi Hamidah izin, Pak. Oh, pantesan nggak ada. Ya sudah. Udah, ini terakhir ya. Mohon kepada teman-teman fokus ya. Ini yang paling inti. Silakan pemakalah. Ya, disampaikan terima kasih kepada Kak Neng. Selanjutnya materi ketiga disampaikan kepada Kak Azka. Kak Azka dipersilakan. Ya, Kak, makasih. Jadi yang terakhir ini ada bagan tentang dalil. Nah, dalil itu ada dua. Dalil itu ada dua Langsung aja ada buka dua bukannya, macamnya Aska. nih. Ya, Kak. Iya, Pak. Kakak maaf Soal tolong. ini. Yang bawahnya lagi. Ya. Oke. Jadi Silakan, Aska. di situ yang pertama itu ada as-subutu wal wurudu. Jadi dalil ini tuh datangnya kepada kita. Dibagi menjadi dua, yaitu qot'i dan dhonni. Nah, untuk yang qot'i ini artinya adalah pasti. Seperti apa? Seperti Al-Quran. Al-Quran itu qot'i ya. Jadi sudah pasti gitu. Tidak ada. Yang kedua itu ada hadis mutawatir. Nah, hadis ini sunnah yang qot'i itu adalah hadis yang mutawatir. Kemudian zoni itu bisa diartikan dengan kata ganda gitu. Nah, karena Al-Quran ini sudah pasti dia qot'i, maka sunnah yang bisa dimasukkan ke dalam zoni itu adalah hadis ahad. Kemudian, macam yang kedua itu adalah ad-dilalah, yaitu dalil yang menunjukkan. Terbagi menjadi dua juga, yang pertama adalah qot'i, yang kedua juga dhonni. Nah, di sini contoh dari qot'i itu adalah wa aqimus shalah. Jadi di sini boleh nggak kita bilang sholat itu haram gitu, atau tidak boleh dilaksanakan? Nah, jadi wa aqimus shalah itu sudah pasti kalau sholat itu tidak boleh, tidak dilaksanakan gitu. Nah, yang kedua itu adalah dalil yang zonni. Bisa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan bahwa hurrimat alaikumul maitatu. Jadi diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, bangkai di sini itu tidak pasti gitu. Kan ada bangkai yang bisa dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ketetapan hukumnya itu di sini zoni, bisa ganda gitu, bisa menentukan itu haram, dan juga di dalamnya itu juga terdapat hal yang diperbolehkan.
Oke, terima kasih. Hani mana Hani? Hanifah. Iya, Pak. Hanifah Iya, PJ Pak, mana? ada, Ada? Pak. Tolong yang kameranya mati dialfakan ya. Oh iya, Pak. Nyala semua nih. Ya, maaf, iklan dulu berarti ya. Emang harus iklan dulu teman-teman. Jangan terlalu serius. Oke, tadi sampai mana tadi pemakalan tadi menyampaikan tentang dalil itu terbagi menjadi dua. Ya, terima kasih tadi Aska udah berusaha untuk menjelaskan. Tadi saya pribadi, saya yakin teman-temannya belum paham deh kayaknya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Tapi saya tahu Aska itu udah paham, tapi belum bisa mengolah-ngolah untuk menjelaskan. Dalil ini yang dimaksud itu dibagi dua. Lihat aja di layar sudah ya. Ada namanya at-tsubut wal wurud. Ada yang satu lagi namanya ad-dilalah atau ad-dalalah. Nah, maksud tsubut dan wurud itu apa? Ya, dalil itu sampai ke kita, sampai ke Aska, sampai ke Hanifah, sampai ke Hamidah, sampai ke siapa lagi? Dan seterusnya. Saya tanya, itu dalil sampai ke Hanifah gimana? Melalui kurir? Enggak, Pak. Melalui siapa? Ayo. Al-Quran Biarkan melalui analisa aja. atau guru. Dari guru. Guru dari mana? Dari guru lagi. Dari guru lagi. Belajar Guru dari itu dari guru. mana? Nah, itu berarti berantai kan sana dia sampai kepada Nabi. Benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, berarti tsubut wal wurud di sini maksudnya sampainya ke kita itu seperti apa? Pertanyaan saya, Quran itu sampai ke kita itu masih diragukan nggak? Enggak, ya, Pak. Enggak kan? Maka itu dikatakan qat'i. Pasti. Pernah nggak dengar Quran revisi 2020, Quran revisi 2010? Ada nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada. Maka itu sudah bersifat qat'iyyut tsubut wal wurud. Datang ke kita itu pasti tidak tidak mengandung perubahan. Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan lebih dari 10 orang. Itu pun termasuk qat'i. Kita nggak boleh mengingkari hadis tersebut. Barang siapa yang mengingkari hadis mutawatir, maka dia keluar dari agama Islam, murtad ya. Sekarang dhonni, maksud yang dhonni yang disampaikan Aska tadi ganda. Apa maksudnya ganda? Itu ada berbagai riwayat. Pernah nggak dengar hadis, tiba-tiba dengar hadis kayak yang sama tapi beda redaksi? Pernah nggak? Halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Pernah dengar hadis, Pak, putus-putus. tapi hampir sama. Pernah nggak? Putus-putus, Pak. Maaf, Pak. Putus-putusnya dari kapan? Baru Ini Pak sekarang. Baru sampai sekarang. Baru dan mendengar hadis lagi hampir sama tapi redaksinya berbeda. Belum ya, Pak. Iya, pernah. Iya, pernah, Pak. Contoh, saya sekarang mengajar ke temannya kan. Tapi kalian adiknya sama nggak seperti percisnya yang saya sampaikan? Sama percis nggak? Enggak. Gini loh, tadi saya ngajar ya, dari awal sampai akhir. Nanti ketika kalian mengajar, menyampaikan ke adik-adik yang lain,
Kira-kira sama nggak Beda. ilmu yang kalian sampaikan? Beda. Beda, Pak. Beda. Beda, Beda, tapi Pasti kandungannya beda-beda. sama. Rewinda, ke alifia, ke lulu itu pasti beda-beda. Walaupun artinya kandungannya sama. Nah itu namanya hadits ahad. Mengandung perbedaan riwayat. Maka dikatakan dhonni. Ada dua ganda. Sampai sini udah paham belum nih bagang kiri? Udah paham? Insya Allah Pak, udah Pak. Sudah? Sudah, Pak. Yakin? Ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang sebelah namanya ad-dilalah atau ad-dalalah. Dalil yang menunjukkan. Yang ditunjukkan tote artinya apa? Artinya apa? Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti. Maka tidak mengundang arti lain, hanya arti yang sama. Qul huwallahu ahad. Ahad di sini artinya apa? Satu. Tunggal, Pak. Tunggal satu esa kan? Bisa nggak Pak Sultan ganti jadi dua? Qul huwallahu ahad artinya Allah adalah dua. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Nggak Pak. bisa karena kata ahad di sini sudah pasti, sudah qat'i. Wa aqimus sholata, petunjuk untuk kunci ya. Itu kunci ya. Wa aqimus sholata, petunjuk untuk Manusia. Umat Muslim. halo. Iya, Pak. Petunjuk Perintah, Pak. apa? Perintah untuk sholat. Perintah Perintah apa? untuk sholat Pak. Untuk sholat. Untuk Mendirikan mendirikan sholat. sholat. Bisa nggak kalau saya katakan aqimus sholata itu artinya bangun dari tidur? Enggak. Enggak, bukan. Nggak bisa Salah. karena katanya sudah pasti ya, tidak mengandung kata-kata lain. Nah, yang kedua di lala itu ada yang namanya dhonni. Dhonni ini yang mengundang multi tafsir. Yang mengundang ganda artinya yang ganda. Apa ayatnya Aska tadi? Hurrimat Aska? Mungkin jaringan, Pak. Jaringan. Hurrimat alaikumul maita. Hurrimat alaikumul maita. Al-maita di sini adalah apa artinya? Diharamkan bagi bangkai. Bangkai. Allah mengharamkan bangkai. Pertanyaannya, bangkai ini apakah seluruh bangkai? Manusia? Seluruh binatang? Enggak, Pak. Enggak, maka ada pengecualian. Ada multi arti kan? Bukan bangkai Iya. ikan. Maka itu dikatakan dhonniyud dilalah. Sudah? Tidak. Paham? Bapak Paham? mungkin berarti kalau datangnya kepada kita itu kayak koma, titik, gitu-gitunya tuh pokoknya sama persis. Tapi kalau dalil yang menunjukkan kalau dilalahnya itu enggak, intinya itu maknanya sama tapi redaksinya beda gitu, bukan Pak? Terus dilalahnya itu sama kayak dilalah di ilmu mantik kan ya Pak? Terima kasih. Iya, masuk ke ilmu mantik, masuk ke ulumul Quran, nanti masuknya ke mantuk, mafhum, am, khos. Nanti aja dulu, itu nggak usah belajar itu dulu. Saya minta paling dasar aja dulu, kalian yang kuat dulu. Nggak usah melebar jauh, tiba-tiba rancu. Ya. Bedakan apa qat'i atau dhonni. Qat'i itu pasti. Dhonni itu mengundang multi tafsir. Ganda arti. Contohnya
Apa ayatnya? Saya lupa. Coba yang hafidh dong yang mengenai masa iddah. Ada yang tahu tentang iddah? Ya, salah satu huruf, Pak. Ayatnya, iya saya juga tahu itu salah satu huruf ayatnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, Pak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya benar. Itu yang kamu baca ya. Saya takut salah baca. Salah quru di sini, kata quru itu dhonni. Menurut Abu Hanifah itu namanya astagfirullahaladzim, haid. Menurut mayoritas ulama termasuk Syafi'i itu adalah suci. Padahal dari satu kata quru. Itu yang dimaksud dhonni dilalah. Masih multi arti, multi tafsir. Contoh lain deh. Abu Hanifah itu sering berbeda dengan mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama mengatakan wajib dan fardu itu sama. Kalau kata Abu Hanifah, wajib dengan fardu itu berbeda. Contoh, sholat wajib atau fardu? Wajib. Wajib. Kalau kata Abu Hanifah, sholat itu adalah fardu. Kalau kamu tinggalkan? Sholat apa dulu Pak? Sunnah apa? Yang wajibnya. Iqamus sholat itu udah menurut Abu Hanifah itu fardu. Sekarang sholat membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu atau wajib? Fardu. Fardu. Wajib. Wajib. Menurut Abu Hanifah itu wajib. Wajib bukan fardu. Beda nggak fardu sama wajib? Sama. Menurut Abu Hanifah berbeda. Menurut mayoritas ulama tidak, hampir sama. Contoh lainnya, kalau mayoritas ulama haram. Kalau menurut Abu Hanifah itu haram terbagi menjadi 3. Ada haram, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Sudah nggak usah bahas itu deh. Saya cukupkan deh sampai sini. Silakan, ada pertanyaan nggak? Saya takut melebar, kalian makin nggak paham. Oh, subhanallah, kameranya nyala semua ya. Gara-gara iklan tadi. Mau aja ya dibohongin sama Pak Sultan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Udah diisi materi aja. Pokoknya pertama dalil syar'i. Kedua tentang Al-Quran, pengertiannya, gayanya, isi pokok kandungan, sama macam-macam dalil tadi. Pak, pengen izin bertanya, Pak. Cukupkan? Apa? Silakan. Ini yang bagian yang qot'i itu apa rata-rata itu semuanya kayak merujuk ke kata perintah gitu, Pak? Atau semua yang isinya yang nggak bermakna ganda gitu, selain perintah ada nggak sih, Pak? Semua yang tidak berarti contoh lainnya yang qat'i. Orang yang berzina ghairu muhson itu didera 100 kali. Dicambuk 100 kali. Boleh nggak kita cambuk lebih dari 100? Atau kita kurangi dari 100? Nggak boleh. Nggak boleh, karena sudah disebutkan di situ adalah 100. 100 itu bisa multi arti nggak?
Oh, mungkin maksudnya 2. Bisa nggak? Enggak, Pak. Enggak. Contoh lain, warisan perempuan dengan laki-laki, jelas nggak hitungannya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Boleh nggak kita rubah? Enggak, Pak. Nggak boleh, Enggak, Pak. karena itu adalah ayat-ayat dilalahnya qot'i. Oh. Ada lagi? Paham semua? Bapak, punten, sebenarnya masih kurang paham yang datangnya kepada kita sama yang dilalah, Pak. Datanya kepada kita sama yang dilalah. Oke, subut. Kata arti subut. Subut aja ya, subut dan wurud. Wurud. Itu datang ke kita artinya, bahasa Indonesianya. Saya tanya, Quran datang ke kamu itu lewat siapa? Mana? Dari guru. Guru dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Sampai silsilahnya atau rantainya kepada Nabi Muhammad. Saya tanyakan lagi untuk Winda. Ketika datangnya Al-Quran ke kamu, sudah ada yang dirubah? Sudah direvisi? Ada nggak Al-Quran revisi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang ya begitu aja Al-Qurannya yang diajarkan. Maka Al-Quran itu mahfudun fis suduri was sutur, dihafal di dalam hati dan di atas tulisan di mushaf Al-Quran. Maksud kalau dilalah dari teks ayatnya itu menunjukkan apa? Contohnya ada yang mau poligami lebih dari 4. Winda protes. Lah, petunjuk kamu dari mana, Winda? Kalau kamu nggak balik ke dalam ayat An-Nisa, yang dibolehkan hanya 4. Tapi ada sebagian ulama mengatakan 2, 3, 4 itu di total, bukan hanya 4 orang, 9. 2 tambah 3 berapa? 5. Tambah 4, 9. Ada yang mengatakan 2, 2 itu 4, 3, 3 berarti 6, itu 10, 4, 4, 8, jadi 18. Itu istri atau koleksi? Ada lagi pertanyaan saya minta? Jangan, Pak. Siapa? Halo. Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau ada pertanyaan. Kalian mau iklan lagi nggak? Saya kasih iklan. Minggu depan ujian lisan ya. Ih, Bapak. Bapak serius nih, Bapak. Siap, Bapak. Jangan, Bapak. Oh, jangan. Iklannya menegangkan banget, Bapak. Bapak jangan. Bapak iklannya serem-serem tahu. Iklannya jangan serem, Bapak. Enggak. Ya, sudah, saya tutup pertemuan ini. Oh, silahkan ada moderator tutup.
Ya, terima kasih saya sampaikan kepada kakak-kakak pemateri. Sudah, Nadifah? Ya, Bapak, untuk presentasi hari ini sekian dari kelompok 3. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nadifah dan pemakalah yang lain. Ya, Nadifah yang begitu gugup ya. Gimana kalau Iya, kamu Pak. nikah nanti? Kita nggak tahu nih, Pak, kenapa. Saya bingung. Kan Nadifa grogi. Makasih, Bapak. Makasih, teman-teman. Oke, sehat selalu untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kalian dan keluarga kalian. Diluaskan pintu rezeki orang tua kalian. Amin. Dimudahkan Ya Allah. dalam belajar, mudah menyerap Amin. ilmu, menjemput hidayah segera. Hadanallah wa iyyakum aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya Pak. Makasih, Bapak. Bapak, makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Neng.